Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis taklim kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio Bas FM di Sorotigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Madiun, di Cirebon dan sekitarnya. Juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pengajian terakhir kita sampai ayat lupa. Cuma gak hadir sekali, masa lupa. Sampai ayat 4 ya. Mohon maaf ya, pertemuan kemarin saya gak hadir. Siapa yang datang? Pada hadir? Masya Allah, pada hadir ya. Dapat pahala gak kira-kira? Dapat, insya Allah dapat. Jadi jangan sampai niat kita rusak. Jangan sampai niat kita apa? Rusak. Belajar itu tidak harus sama satu orang tok. Ya, belajar itu tidak harus sama satu orang tok. Bahkan kalau seperti itu nanti jadinya apa? Jadinya kultus. Jadinya kultus. Dan pengkultusan itu adalah salah satu penyakit pokok yang menyebabkan manusia terjerumus kepada perbuatan dosa terbesar. Apa itu? Syirik. Sumbernya dari apa? Kultus. Ya. Bahasa agamanya ghulu, ya, berlebih-lebihan. Ya. Alhamdulillah kita tetap bisa ngaji. Dan kalau saya berhalangan insya Allah karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, insya Allah. Ya. Sejak dulu ya, sejak tahun berapa ya? Sekarang tahun berapa? 2017. Sejak tahun 2010 apa ya? Sejak tahun 2010. Alhamdulillah kalau hujan, enggak hujan, kalau memang enggak ada halangan tetap berangkat. Alhamdulillah. Kecuali ada halangan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dan insya Allah ada penggantinya. Insya Allah ada penggantinya. Dan ngaji ke siapapun selama memang beliau itu kapabel, ya, memang kapabel untuk diambil ilmunya, insya Allah akan mendatangkan manfaat dan pahala buat kita semuanya. Berarti tafsir terakhir sampai ayat ke-4. Ya, berarti sekarang kita masuk ayat yang ke-5. Apa bunyinya? Was-samai wa ma banaha. Allah sudah bersumpah berapa kali? Kita hitung. Wasyamsi wa duhaha. Sumpah yang pertama. Medianya apa? Matahari. Terus apa? Wal qamari idza talaha. Media yang kedua apa? Bulan. Terus? Wan nahari idza jallaha. Apa ini? Siang. Terus? Wal laili idza yaghshaha. Malam. Berarti sudah bersumpah 4 kali dengan 4 makhluk ajaibnya.
Di dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan salah satu makhluknya yang tidak kalah istimewanya, yaitu was-sama'i. Apa was-sama'? Langit. Demi langit. Malam hari ini kita akan berbicara tentang langit. Allah di sini bersumpah dengan langit, kemudian Allah melanjutkan wama banaha. Demi langit, wama banaha. Apa artinya wama banaha? Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran. Ada dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita tentang arti wama banaha. Kalau was-sama'i sudah paham. Apa was-sama'i? Demi langit. Was-sama'i wama banaha. Demi langit dan wama banaha. Penafsiran yang pertama mengatakan wama banaha artinya adalah dan demi penciptanya. Dan demi penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Berarti menurut penafsiran yang pertama ini, Allah bersumpah dengan langit dan dengan dirinya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan makhluk-makhluk yang lainnya. Penafsiran yang kedua mengatakan wama banaha artinya adalah proses penciptaan langit. Apa? Proses penciptaan langit. Jadi Allah di sini bersumpah demi langit dan proses penciptaannya. Ada berapa penafsiran? Dua. Yang pertama wama banaha artinya sang pencipta langit itu, yaitu Allah. Yang kedua, proses penciptaan langit ini. Jadi ayat ini was-sama'i wama banaha mengajak kita para manusia untuk merenungi keagungan sang pencipta langit. Siapa? Allah. Dan merenungi keajaiban proses penciptaan langit tersebut. Langit ini hebat atau tidak? Hebat. Makhluk sekecil manusia saja sudah hebat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kita saja sudah terkagum-kagum melihat proses penciptaan kita sebagai manusia. Segala sesuatunya yang ada di dalam tubuh kita ini sangat fix. Allah bikin mata 2. Kalau ditambahi 1 gimana? Atau dikurangi 1. Allah bikin mata kita ada hitamnya, ada putihnya. Coba kalau misalnya hitam semua. Atau putih semua. Gak cukup hanya bola matanya. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih apa? Bulu mata. Yang asli lebih indah daripada yang palsu. Kalau saya ngelihat orang pakai bulu mata palsu itu gigu. Apa gigu? Ngeri. Medeni. Gak tambah cantik, tambah serem. Ya. Masih ditambah lagi dikasih apa? Alis. Ya. Yang masih dikerok-kerok sama orang yang merasa ciptaan Allah itu gak secantik olesan pensil dia. Wah, ini kurang apa? Kurang bagus, dikerok, kemudian digambar pakai apa? Pensil. Merasa itu udah cantik banget.
Nanti begitu mandi, raup, hilang itu. Medeni malah. Serem ya. Enggak ada apanya. Apa yang gane jenengan itu akan terus gambar terus. Ya, setiap wudu terus apa? Gambar lagi, wudu gambar lagi. Ini sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Belum lagi air mata yang senantiasa membasahi mata ini supaya mata ini kayak ada olinya. Ya. Ibarat mesin nggak pakai oli gimana? Akan seret. Ya. Coba bayangkan mata ini nggak ada airnya. Begitu akan kedip sebentar, rasanya sakit. Ya. Ini kita baru bicara mata yang ada di dalam tubuh manusia. Belum ketika kita berbicara tentang telinga. Belum kita bicara tentang hidung yang sangat proporsional. Belum kita bicara tentang tangan yang memiliki ruas-ruas. Belum kita bicara tentang kaki. Belum kita bicara tentang isi perut kita. Penciptaan manusia saja sudah luar biasa. Padahal manusia dibandingkan langit besar mana? Gak ada apa-apanya manusia. Kita saja sudah terkagum-kagum dengan proses penciptaan manusia. Apalagi penciptaan langit. Makanya di salah satu dalam ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nazi'at. Surat apa? An-Nazi'at ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir mana yang lebih hebat antara penciptaan langit dengan penciptaan manusia. Allah berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Lebih hebat mana antara proses penciptaan kalian wahai para manusia dibandingkan langit yang telah dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, hebat mana? Hebat langit. Kita saja sudah terkagum-kagum dengan fisik kita. Apalagi seandainya kita merenungi keagungan dan kehebatan penciptaan langit. Surat apa tadi? An-Nazi'at. Ayat berapa? 27. Kelanjutannya, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bagaimana kehebatan langit. Rafa'a samkaha fasawwaha. Dialah yang meninggikan bangunan ini. Dibikin oleh Allah bangunan tersebut tinggi, fasawwaha, dan Allah sempurnakan bangunan tersebut. Tinggi. Sesuatu yang tinggi biasanya butuh apa? Butuh tiang. Nanti kita akan bahas. Atau kalau nggak ada tiangnya biasanya butuh cantolan. Cantolan itu apa bahasa Indonesianya? Butuh pengait, sesuatu yang menahan. Ya. Dan itu semua tidak ada di langit. Allah bikin tinggi sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan isnad hadis ini dinyatakan dhaif oleh para muhaqqiq mustad. Saking tingginya jarak antara bumi kita dengan langit yang kelihatan itu adalah 500 tahun perjalanan. Berapa? 500 perjalanan. 500 tahun perjalanan. Bangunan yang paling tinggi di dunia di mana? Burj Khalifah. Ya, katanya. Dan mereka saling apa? Saling meninggi-ninggikan. Ya. Itu kalau dari lantai 1 ke lantai yang paling tinggi butuh berapa tahun? Berapa tahun?
Mau pakai lift cepat, ya wis mlaku jajal. Berjalan coba pakai apa? Pakai tangga tangga darurat ya. Coba berapa? Ini langit Allah Subhanahu wa taala bangun begitu tingginya. Dan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dalam hitungan hari. Hanya dalam hitungan hari. Nanti kita akan baca ayatnya berapa hari Allah menciptakan langit. Sedangkan Burj Khalifah berapa hari? Wah, bertahun-tahun. Itu pun kalau ada gempa sekian skala Richter sudah pada apa? Retak-retak. Dan nanti kita akan baca ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak ada keretakan sedikit pun di langit. Itu ayat yang ke-28. Ayat yang ke-29, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Langit yang super tinggi, super luas ini, ada saatnya dia gelap dan ada saatnya dia terang. Dia akan terang di siang hari dan dia akan gelap di malam hari. Siang hari ketika dia terang, warnanya tidak melulu satu warna. Kadang warnanya apa? Biru. Indah enggak biru? Indah. Ya. Birunya juga biru yang Masya Allah. Ya. Seger kita ngelihatnya. Kadang-kadang warnanya pink. Sih bener Pak. Kadang warnanya putih, ketutup awan. Ya. Kadang warnanya, kalau sore apa? Jingga ya. Jingga itu apa tuh? Oranye ya. Oranye. Ya. Kadang oranye, Masya Allah. Dan kalau malam hari, gak mesti hitam toh. Nanti kita akan baca ayat Al-Quran. Bahwa sesuatu yang hitam itu akan tetap indah. Karena memang dihiasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini surat apa tadi? Surat An-Nazi'at ayat 27 sampai 29. Dan di antara keajaiban penciptaan langit ini, seperti yang tadi sudah saya isyaratkan, adalah bahwa langit ini tidak memerlukan tiang satupun. Allah sebutkan itu dalam surat Ar-Ra'du ayat 2. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 2. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kalian lihat. Sebagaimana yang kalian lihat. Tidak ada satu tiang pun yang kita lihat. Dan itu adalah sebuah keajaiban. Dan saya yakin di muka bumi ini tidak ada bangunan atap yang tanpa tiang. Ada? Ada? Nggak ada. Jangan bisa bikin bangunan sebesar ini. Sebesar apa? Bismillah. Sebesar tutup gelas ini. Gak usah. Ini besar apa kecil? Kecil. Coba kita panggil para arsitek untuk membuat atap sebesar tutup gelas ini tanpa tiang. Tingginya seberapa? Semeter saja. Bikin atap semeter sebesar apa? Tutup gelas tanpa tiang. Bisa? Langit berapa besar? Sangat luas sekali. Dan sangat tinggi sekali. Dan kita tahu persis,
Semakin tinggi bangunan, tiang yang dibutuhkan harus semakin apa? Semakin kokoh. Panjenengan bikin rumah 1 lantai sama 2 lantai, tiangnya sama? Enggak. Kami di pondok, pertama kali bikin bangunan 1 lantai. Itu ya tiangnya paling besi berapa ya? 12. Besi 12. Cuma 1 apa? Lantai. Nanti setelah itu tahun berikutnya bikin bangunan 2 lantai. Mulai besinya agak berapa? Agak besar. Berapa? Lupa saya. Sekitar 16. Bikin bangunan 3 lantai tambah besar besinya. Terakhir kami bikin bangunan 4 lantai. Besinya sudah 21 ya. 21. Ya. Itu pun nanti gali ke dalamnya lebih dalam lagi. Kalau kemarin bikin bangunan 1 lantai paling bikin pondasi 0,5 meter. Sekarang bikin cakar ayam saja sampai 2,5 meter. Itu pun masih ditambahi dengan mini pile. Apa mini pile? Paku bumi. Bukan paku bumi jamu, bukan. Paku bumi jadi bikin pondasi sebesar ini besi ya. Kemudian dimasukkan ke dalam ya. Sudah 2,5 meter pondasinya, cakar ayam masih ditambahi lagi, bikin paku bumi 1,5 meter atau 1 meter saya lupa. Beberapa titik. Itu padahal cuma bikin bangunan berapa lantai? 4 lantai. Sudah berapa tiang yang dibutuhkan? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit yang seluas ini tanpa ada 1 tiang pun yang kelihatan oleh mata kita. Maksudnya nggak ada tiangnya atau ada tiangnya tapi nggak kelihatan. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ada tiangnya cuman nggak kelihatan. Dan sebagian ulama seperti Imam Al-Baghawi, beliau menegaskan maksudnya memang nggak ada tiangnya sama sekali. Jadi tanpa tiang, bukan ada tiang tapi nggak kelihatan. Mau pakai penafsiran ini atau mau pakai penafsiran itu, tetap yang namanya arsitek dunia tidak akan bisa bikin. Sudahlah, katakanlah pakai penafsiran ada tiangnya tapi gak kelihatan. Sudah ente bikin saja. Sebuah atap sebesar tutup gelas pakai tiang yang gak kelihatan. Oh bisa Ustaz, gimana caranya? Ya kita bikin yang transparan. Nyari besi yang apa? Yang transparan. Nyari semen yang transparan. Nyari pasir yang transparan. Oke, bikin coba. Itu pun sudah sulit ya. Coba sekarang, kalau ente bisa bikin tiang seperti itu yang transparan, ada orang lewat, nabrak enggak? Nabrak. Langit. Kalaupun toh pakai penafsiran yang satunya, yaitu yang ada tiangnya tapi gak kelihatan. Kalau kita lewat, misalnya ada tiangnya, nabrak enggak? Makanya di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita keagungan penciptaan langit, bahwa langit itu tidak ada tiangnya. Tidak ada tiangnya, tidak ada pengait di atasnya, akan tetapi langit ini tetap melayang dan tidak runtuh. Sudah berapa gempa di muka bumi ini. Dan sudah berapa petir meteor yang jatuh ke muka bumi ini. Akan tetapi langit tetap kokoh. Tanpa ada tiang, tanpa ada pengait. Karena ada yang megangi langit itu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hajj ayat 65. Surat apa? Al-Hajj ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita, yang membuat langit ini enggak jatuh. Wa yumsikus samaa'a
an taqa'a 'alal ard. Dialah yang menahan langit supaya tidak jatuh ke bumi. Siapa yang dimaksud dia di sini? Allah. Dialah Allah yang menahan langit supaya tidak jatuh ke muka bumi ini illa biiznihi, dengan izinnya Allah. Dan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Coba seandainya langit itu jatuh sepertelon padanya. Sepertiga langit. Ya. Tompal. Apa tompal? Terbelah dikit jatuh misalnya. Apa jadinya? Hancur lebur bumi. Karena langit yang ada di atas kita ini tebelnya luar biasa. Karena langit yang kita lihat ini, yaitu langit dunia, itu hanya baru satu lapis. Padahal langit yang kita lihat ini, di atasnya masih ada langit berikutnya. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk ayat 3. Dalam surat Al-Mulk ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa langit itu berlapis-lapis, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah Allah yang menciptakan langit ini 7 lapis. Berapa lapis? 7 lapis. Jadi kalau jenengan berkata tentang lapis, itu jangan pikirannya lapis legit, lapis apa jenengannya? Roti lapis, ya. Yang cuma nempel-nempel gitu. Tadi hadis yang saya sampaikan dalam Musnad Ahmad, hanya saja sanadnya dinyatakan dhaif oleh para muhakkik kitab Musnad. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis itu diriwayatkan, kalau jarak antara bumi ke langit yang kita lihat ini 500 tahun perjalanan. Ini masih ada 7 lapis. Dan dari lapis yang pertama ke lapis yang kedua sama. 500 tahun perjalanan. Dari lapis pertama ke lapis yang kedua. Lapis yang kedua sampai lapis yang ketiga sama 500 tahun perjalanan. Ketiga, keempat sama, keempat, kelima sama, 5, 6 sama, 6, 7 sama. Berarti tebelnya seberapa? Itu kalau runtuh 1/10 saja. Apa yang terjadi dengan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini? Makanya Allah tadi ketika mengatakan dalam surat Al-Hajj ayat berapa tadi? 65. Allah menahan langit supaya tidak jatuh. Allah tutup ayat itu, innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para manusia. Saking sayangnya Allah, sehingga langit itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa perlu ada tiang-tiang yang merepotkan kita ketika berjalan. Kan kadang-kadang kalau bangunan terlalu banyak apa? Tiang kan kita repot. Kadang-kadang nabrak apa? Tiang. Mau ngelihat, gak kelihatan. Kadang-kadang kalau di masjid kan gitu, kalau ada tiang itu haram deleng, ketutupan apa? Tiang. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia. Tadi kita sudah janjikan, ketika langit itu gelap, Allah Subhanahu wa taala bikin hiasan di langit itu. Apa hiasannya? Bintang-bintang. Allah sebutkan itu di dalam surat Al-Mulk ayat 5. Surat apa? Al-Mulk ayat 5. Allah Azza wa Jalla berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Dan sungguh
Kami telah menghiasi langit dengan lampu-lampu. Dengan apa? Lampu-lampu. Yang dimaksud apa dengan lampu itu? Bintang. Dan Allah bikin bintang ini warnanya nggak sama. Besar kecilnya nggak sama. Terang tidaknya nggak sama. Ada yang kelihatan terang sekali. Matahari. Matahari bintang bukan? Bintang. Salah satu bintang. Ada yang cuma kelap-kelip. Ya. Dan bentuknya juga macam-macam. Ada bintang apa namanya? Apa? Gubuk apa? Gubuk penceng. Ya. Ada yang rasi bintang apa? Kayak biduk. Ya. Ada yang apa? Gemini. Ya. Macam-macam bentuk bintangnya. Dan Allah bikin macam-macam ini untuk keindahan. Ada yang besar, ada yang kecil. Beda dengan bikinan manusia. Kalau besar kecil itu kan mungkin menurut manusia nggak apa ya? Nggak seragam. Ya. Justru di balik ketidakseragaman itu ada keindahan. Makanya kan sering kalau kita malam-malam, bukan lagi kayak gini, lagi hujan nih kita nggak ngelihat bintang, kita ngelihatnya apa? Air yang terus. Kita ngelihat bintang ketika lagi terang, subhanallah. Seakan-akan nggak bosan. Kita melihat keindahan bintang-bintang itu. Ustaz, masa bintang itu fungsinya cuma untuk hiasan saja? Oh tidak. Allah lanjutkan firman-Nya. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Dan Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai bola-bola pelempar setan. Jadi fungsinya cuma apa? Hiasan. Setan-setan ini juga akan dilempari dengan bintang-bintang itu. Kenapa Ustaz setan? Apa salahnya setan? Apa salahnya setan? Apa salahnya? Setan ini iseng. Setan ini iseng. Di antara keisengannya setan, dia itu pengen tahu aja berita-berita yang ada di mana? Yang ada di langit. Mereka pengen mencuri berita dari langit. Ustaz, setan gimana bisa sampai ke langit? Tumpuk-tumpuan setan. Apa? Tumpuk-tumpuan. Ada yang berdiri di bawah, kemudian di atasnya. Kayak apa? Panjat pinang. Ustaz, sing bener bae tahu weruh apa Ustaz? Enggak, saya belum pernah ngelihat. Alhamdulillah. Dan itu sebuah karunia dari Allah, enggak bisa ngelihat apa? Setan. Sebelum saya jelaskan apa dalilnya, ya, apa dalilnya setan itu tumpuk-tumpuk. Sebelum saya jelaskan ini, saya sampaikan bahwa ketika kita hidup nggak bisa ngelihat setan, itu karunia. Itu karunia. Jadi bukan ketika ada, ini punya kelebihan indera keenam. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Aneh ya, ada orang bisa ngelihat setan kok istimewa. Bukan istimewa. Itu kelainan. Ya. Jadi jangan bangga kalau bisa ngelihat apa? Setan. Apa sih enaknya ngelihat setan? Ya. Enaknya apa? Enggak ada enaknya. Maka saya katakan alhamdulillah saya enggak pernah ngelihat itu. Akan tetapi yang cerita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan Nabi SAW mendapatkan kabar itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari, ketika Nabi SAW bercerita tentang turunnya wahyu di langit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW bercerita, "Fayasmauha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd." Dan para pencuri berita dari kalangan jin berusaha untuk mencuri berita yang ada di langit tersebut.
Kemudian mereka saling tumpuk-tumpuan. Saling apa? Tumpuk-tumpuan. Dari bumi sampai kemana? Langit. Berarti pira ya? Usah rasa dihitung. Enggak penting. Yang penting itu terjadi. Yeah. Farubbama hatta yulqiha al-akhar ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahir awil kahin. Setelah ada yang dapat berita itu, kemudian cepat-cepat berita itu dikabarkan kepada jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya ngasih kabar lagi kepada jin yang di bawahnya. Jin yang di bawahnya ngasih kabar lagi kepada jin yang di bawahnya. Apa itu? Pesan berantai. Dari satu jin ke jin yang bawahnya. Terus ngasih berita itu. Terus yang paling pencerit, bukan pencerit. Yang paling bawah sendiri siapa? Tukang sihir alias para dukun. Itulah yang paling bawah sendiri. Dari sini kita tahu dukun itu kolaborasinya sama siapa? Sama setan. Jadi memang betul-betul dukun itu punya inforjin. Bukan informan. Informan kan manusia pemberi informasi. Ini bukan informan, tapi inforjin. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan, farubbama adraka syihabu qabla an yulqiyaha. Bisa jadi di antara para pencuri-pencuri tadi, sebelum berita itu sampai ke dukun, mereka sudah terlempar bintang-bintang yang memang disediakan oleh Allah untuk menghabisi para pencuri berita tadi. Ya. Bisa dibayangkan ya gimana udah tinggi gitu tahu jatuh. Ya. Dan kadang-kadang ada yang kelewat dari bintang itu, lemparan bintang itu, kemudian beritanya sampai ke telinga siapa? Si dukun. Wah, berarti benar ya Ustaz yang disampaikan oleh dukun itu? Iya. Tapi kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun itu ketika dapat info yang valid apa enggak valid itu, mungkin enggak usah ditambah-tambah, ya mungkin lah. Kayak jenengan misalnya, ketika pramuka ada permainan namanya apa? Pesan berantai. Itu antara orang pertama sampai orang yang terakhir, beritanya sama? Padahal itu cuma berapa orang? Berapa orang? 10. Oh, enggak, 5. Cuma 5 orang. Itu pun enggak bohong kan, bukan para pembohong. Cuman memang ingatannya memang kurang gitu. Atau pendengarannya yang kurang. Nah ini dukun. Para jin itu memang aslinya bohong mereka, para pembohong. Ya mesti akan ada perbedaan-perbedaan. Itu pun kata Nabi SAW, begitu sampai ke telinganya dukun, Nabi katakan, yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ditambahi oleh dukun itu dengan 100 kedustaan. Berarti sudah beritanya enggak valid, masih ditambahi berapa? 100. Makanya kalau ada orang percaya dukun, ini aneh bin ajaib. Dukun kok dipercaya. Lah wong sudah tahu para tidak normal, kok percaya gitu. Orang tidak pintar, kok percaya sama orang tidak pintar. Ya. Dukun itu memang biasanya dia itu bikin prediksi yang sifatnya umum-umum gitu. Tahun 2017 bakal ada banyak musibah. Ya iyalah. Gak usah 2017, 2016 juga banyak musibah. Orang mati, banjir. Itu gak usah pakai prediksi dukun, kita sudah tahu. Ya.
Hujan lebat ya paling setelah itu ada apa? Banjir. Ada gempa bumi, itu sudah. Dukun caranya seperti itu. Ya. Jenengan ini suasana cintanya ya akan kadang seneng, kadang susah. Ya iya. Kayak gitu kok percaya gitu ya. Apalagi yang lebih anehnya percaya sama ramalan yang lewat apa namanya? Ketik rek. Ya, registrasi spasi. Lah wong mesin kok dipercaya gitu. Ini adalah fungsinya Fungsinya bintang yang ada di langit. Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Waduh, 1 menit. Masih banyak. Ya enggak apa-apa, kita tabung aja. Ya, kita tabung, nanti kan kita akan lewat langit lagi insyaallah. Ya, masih ada ayat-ayat yang berbicara tentang langit di dalam surat yang lainnya insyaallah. Maka kita cukupkan sampai di sini. Sebenarnya masih ada separuh ya, keterangan cerita tentang langit. Tapi kita cukupkan sampai di sini karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita bisa atau pada ayat yang lain ketika kita melewati pembahasan tentang langit bisa kita bahas lagi. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.